Nah, sebelum eh, Pak sharing lah katakan seperti itu dengan para dosen, dengan para mahasiswa, izinkan Pak menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, ya beberapa tahun terakhir ini memang di FIP itu luar biasa ya perkembangannya dengan adanya gugus-gugus ya. Salah satunya ada gugus inovasi, gugus apa namanya lab dan sebagainya yang memberi kesempatan kepada dosen, kepada mahasiswa untuk ber apa sharing ya katakanlah seperti itu sehingga betul-betul apa dosen dan mahasiswa itu terjadi eh, apa namanya saling menguatkan ya sehingga mahasiswa eh, diberi kesempatan juga untuk menyampaikan ide-idenya, ya ide-ide penelitian, skripsinya, yang juga Pak bimbing di itu luar biasa ya. Nah, oleh karena itu ini adalah suatu ajang yang sangat bagus sekali. Ya, adik-adik mahasiswa yang akan menyusun proposal, mungkin sudah menyusun dan juga sudah menyusun laporan penelitian dan seterusnya, itu adalah kegiatan-kegiatan yang berakhir. Nah, ini juga Pak Wahyu sudah bergabung, beliau selaku sekretaris gugus jurnal, ya, selamat bergabung, Dek Wahyu. Ya. Namun sebelumnya, izinkan Pak juga menyampaikan sedikit tentang perjalanan Pak selaku dosen gitu ya. Dulunya Pak sudah tahun 1986 itu sudah diangkat menjadi guru. Itu Pak Dekan baru lahir waktu itu Pak sudah jadi guru ini. Supaya adik-adik tahu. Ya, tahun 86 Pak itu sudah diangkat menjadi guru di SPG Negeri Singaraja. Ya, itu di Jalan Jatayu. Yang sekarang itu lab. Ya, SMA Lab itu di sana dulu. SPG itu. Nah, itu setelah tahun 1991, nah, terintegrasilah ya SPG dan SGO dan pasar itu diintegrasikan mengelola PGSD. Maka dosen-dosen yang memenuhi syarat itu juga diikutkan gitu. Sehingga ya setahun lagi Pak mau pensiun ini. Ya lagi setahun ya akhir tahun 2025 Pak udah pensiun. Ya itulah perjalanan ya. Sehingga sejak awal berdirinya PGSD, ya Pak sudah mengajar di PGSD. Ya dulu D2, diawali D2 PGSD. Tahun 2006 baru menjadi S1 PGSD sampai sekarang. Nah itulah, sebetulnya ada D2 dulu, D2 PGSD baru S1 PGSD. Nah kalau D2 PGSD dulu tidak membuat skripsi. Ya, sejak S1 PGSD lah ada tugas akhirnya berupa skripsi. Nah, ini oleh karena itu skripsi itu tugas akhir berupa skripsi itu adalah suatu yang harus ya adik-adik buat ya untuk mendapatkan gelar sarjana mesti menyusun skripsi kan gitu. Nah, dalam menyusun skripsi itulah ada apa namanya pengetahuan yang perlu dikuasai. Nah, di dalam eh, menyusun skripsi adik itu mesti apa namanya memiliki dulu pedoman penulisan skripsi tugas akhir atau skripsi yang dikeluarkan oleh Undiksa. Nah, itu dulu dibaca dan adik-adik juga sudah mendapatkan mata kuliah apa namanya metodologi penelitian dan sebagainya. Tugas-tugas sudah diberikan menyusun makalah dan sebagainya itu adalah suatu pengetahuan-pengetahuan yang juga mendukung ya mata kuliah skripsi ini. Ya, skripsi itu kan juga mata kuliah. Ya, itu mendukung metodologi penelitian, statistik, dan sebagainya, ya, termasuk tugas-tugas yang diberikan oleh dosen selama mengikuti perkuliahan. Mungkin observasi ke SD, ya, mengadukan PPL, ada magang, dan sebagainya, itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung apa eh, artinya membuat skripsi. Sehingga skripsi itu
bisa dikatakan adalah suatu pengetahuan multidimensi. Ya, semua bisa di situ. Pengetahuan dari segi eh, kontennya, dari segi bagaimana mengambil data, ya, bagaimana membuat latar belakang, dan semuanya itu bahasa Indonesia, ya, media, ya, semua sehingga skripsi memang ya artinya di sini betul-betul hmm, memadukan ya, merupakan akumulasi dari pengetahuan yang telah diikuti selama mengikuti perkuliahan. Nah, oleh karena itu, Pak tegaskan di sini, pada kesempatan yang baik ini, janganlah Anda itu, katakanlah, membeli skripsi, menjiplak skripsi, ya, maupun mungkin ada istilah sekarang itu ada kampus yang menghasilkan skripsi dan sebagainya. Ya, yang ada itu usahakan membaca skripsi, membaca artikel, membaca teori-teori penelitian dan sebagainya itu bagus, gitu ya. Skripsi kakak kelasnya baca bagus, ya kan ada menyimpan di perpustakaan. Ya artikel-artikel kakak kelas yang ada di atau jurnal dan sebagainya itu bagus, ya sebagai bahan untuk menyusun skripsi. Yang tidak boleh itu kan persis menjiplak dan sebagainya, apalagi dibuatkan oleh orang lain. Kalau dibuatkan orang lain dosen itu tahu kok, ya tahu gitu ya. Oleh ya itu biasanya pada saat ujian itu ditanya yang sederhana saja kadang nggak bisa kalau dia dibuatkan oleh orang lain dan sebagainya. Yang sederhana sekali ditanya kadang-kadang nggak bisa dijawab. Nah, itu sudah kelihatan kalau memang dibuat setelah prosesnya benar, itu akan bagus. Ya, ya, direspon bagus, kalimat yang dibuat bagus. Ya, apalagi di sini kelihatan kadang-kadang dibuatkan atau itu ya penelitiannya dikatakan di tempatnya A, di dalamnya itu ada tempatnya B misalnya C dan terusnya. Itu kelihatan sekali dah bahwa itu menjiplak. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, Pak menyampaikan, ya marilah proses dalam menyusun proposal, dalam mengikuti penelitian, menyusun skripsi itu lakukan dengan bagus, gitu ya. Dosen-dosen di FIP ya umumnya dan khususnya yang membimbing di PGSD itu tidak ada yang ingin mahasiswanya itu diperhambat. Selama ini ya Pak, lihat tuh tidak ada. Kalau mahasiswanya aktif, dosen akan apa namanya melayani dengan bagus ya, ya tidak mengenal waktu kadang-kadang dan cepat bisa selesai. Ya. Pak amati dosen-dosen di PGSD, dosen-dosen yang membimbing skripsi itu, tidak ada yang mau menghambat tuh tidak ada. Justru sangat membantu gitu ya. Apalagi sudah didengar tuh sudah di atas semester 10 itu sudah ya, dipercepat gitu. Yang penting mahasiswa rajin, proaktif ya datang ke kampus untuk konsultasi. Nah, itu sedikit pendahuluan dari Pak selaku dosen pembimbing juga gitu ya. Eh, Pengalaman-pengalaman Pak yang Pak alami selama ini ya mungkin bisa dipakai untuk apa sih hal-hal yang menjadi kesulitan di dalam atau kesalahan dalam menyusun proposal, menyusun skripsi kan gitu. Nah, oleh karena itu Pak sebetulnya tidak begitu ahli ya di dalam metode penelitian dan sebagainya. Ya, kalau apa untuk membimbing sih masih bisa, tapi kalau ahlinya sih enggak. Mungkin nanti Pak Dekan yang beliau memang ahlinya, Pak Dr. Basilius misalnya dan sebagainya itu dan dosen yang lain ya demikian juga mahasiswa ya. Karena mahasiswa sekarang sudah aktif ya mencari pengetahuan-pengetahuan di Google gitu. Nah, oleh karena itu ya, Pak mohon izin untuk share screen ya materi yang Pak siapkan.
Sudah ya, Dek ya? Sudah kelihatan, Pak. Sudah Bapak. Sudah. Hah? Sudah kelihatan Pak Kejo. Sudah, Oh ya, Bapak. ya, terima kasih Abah dan Adik. Nah, di sini judul yang Pak sampaikan yaitu kesalahan-kesalahan dalam melakukan penelitian. Ya, ini juga sebetulnya Pak ambil dari Google ya beberapa dan juga pengalaman gitu ya. Nah, kesalahan-kesalahan dalam melakukan penelitian. Ya sering sekali ya Pak awali dulu sering sekali mahasiswa ya menyusun proposal itu mengawali dari judul. Ya, judulnya dulu disusun atau dirumuskan. Nah, menurut Pak itu hal itu kurang tepat gitu ya. Yang benar itu adalah coba kita dulu mencari atau apa namanya kalau pengalaman di sekolah misal observasi dan sebagainya adanya suatu fenomena-fenomena yang ada di sekolah, fenomena-fenomena yang ada di masyarakat itu sebetulnya ya. Contohnya misalnya waktu ini kan di-share oleh Pak Dekan ada sekolah beberapa sekolah di Kabupaten Buleleng itu tidak dapat siswa. Itu fenomena itu namanya. Dapat siswa kadang-kadang kurang dari 10. Ya, banyak itu sekolah-sekolah puluhan itu di Kabupaten Buleleng. Ya, coba itu adalah fenomena kenapa banyak sekolah tidak dapat siswa. Itu fenomena. Nah, sekarang misalnya ada fenomena siswa cenderung dia malas, misalnya motivasi belajarnya rendah. Ya, di kelas dia kurang perhatian, konsentrasinya sebentar, dia sering kenapa gitu ya. Nah, itu fenomena itu. Nah, ada juga sekolah-sekolah yang di kota misalnya banyak gininya siswanya ya, sampai membludak sampai menolak. Ya, bahkan sudah diatur per apa eh, apa namanya sekarang itu zone ya dilanggar ya sampai ya ada sekolah yang membludak. Kenapa? Ya, gimana sekolah yang diminati oleh banyak siswa itu? Ada sekolah yang sedikit diminati. Kenapa? Nah, itu sebetulnya suatu fenomena-fenomena yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. Itu sebetulnya dulu. Ya, kalau ada adik dulu pernah magang atau asisten mengajar di sekolah, nah itu memang betul-betul. Ya, itu. Ada juga membaca artikel di jurnal-jurnal ilmiah. Ya, dari jurnal-jurnal itu masalah-masalah apa sih yang sering muncul? Nah, itu misalnya. Nah, dari situlah kita dapat menyusun suatu topik penelitian, gitu. Dari sana sebetulnya kita bisa menyusun topik penelitian. Nah, oleh karena itu kesalahan-kesalahan yang ya secara umum ini ya, secara umum yang sering muncul itu adalah Pak kelompok menjadi 5. Ya. Kesalahan sering menentukan tujuan penelitiannya, sering ada kekeliruan gitu ya. Kedua, sering sering di dalam pemilihan sampel. Ya, pemilihan sampelnya itu kurang pas. Ya. Ketiga, penggunaan metode. Ya, penggunaan metode. Keempat adalah menganalisis datanya, kadang-kadang kurang pas. Ya, kelima tentu menyusun laporan penelitian. Nah, ini secara umum ini ya yang Pak bisa sampaikan kesalahan-kesalahan yang sering. Nah, misalnya ada kesalahan pengetikan itu bukan prinsip. Ya, bukan prinsip sekali. Itu kan yang berkaitan dengan juga penyusunan lapor penelitian, bagaimana kita supaya yang dapat menyampaikan hasil penelitian itu kita itu dengan bagus kan gitu bisa dimengerti oleh orang lain dan tidak melanggar kode etik penulisan karya ilmiah kan gitu.
Nah, pertama di dalam menentukan ini ya, di dalam menentukan eh, tujuan penelitian, ya ini sering terjadi kesalahan. Ya. Ya. Nah, pertama identifikasi pertanyaan penelitian. Ya, di sini eh, tentukanlah pertanyaan atau permasalahan yang ingin Anda jawab melalui penelitian Anda. Pastikan pertanyaan tersebut relevan dengan bidang studi dan memiliki kegunaan praktis. Nah, menentukan pertanyaan, mengidentifikasi pertanyaan dalam penelitian itu juga eh, apa namanya berkaitan dengan rumusan masalah misalnya, dan dari rumus masalah itu nanti menentukan tujuan. Harus jelas, ya. Misalnya penelitiannya tentang eh, bagaimana hubungan misalnya ya, atau korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Ya, pertanyaannya apa menentukan tujuan penelitian itu adalah eh, apa namanya dilihat dari variabelnya. Ya, ya. Variabel pertama misalnya bagaimana motivasi siswa kita cari dan bagaimana dari motivasi itu mencari juga hasil belajarnya. Nah, harus jelas sehingga tujuan penelitian kita itu adalah menentukan apa namanya eh, hasil belajar siswa, bagaimana hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Nah, di sini harus jelas menentukan tujuan penelitian itu adalah hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Nah, sekarang yang nomor 2 adalah spesifikasi tujuan secara rinci. Ubah pertanyaan penelitian menjadi pernyataan tujuan yang spesifik. Nah, seperti tadi ya, yang tadi pertanyaannya bagaimana hubungan ya antara motivasi dengan hasil belajar itu misalnya. Sekarang untuk menentukan hubungan antara motivasi dengan hasil belajar. Ya, itu kan itu bagaimana mengubah dari bentuk pertanyaan penelitian atau rumusan masalah menjadi tujuan penelitian. Ya, dan harus jelas dapat diukur. Ya, mengukur eh, motivasinya diukur dengan apa ya nanti ada dengan metodenya yang tepat gitu ya. Nah, itu hasil belajar juga diukur jelas ya. Nah, di sini mahasiswa harus eh, apa mampu ya mengubah dari bentuk pertanyaan penelitian menjadi pernyataan tujuan yang spesifik yang apa namanya tidak menimbulkan eh, apa namanya banyak persepsi ya, harus spesifik, harus jelas ya. Nomor 3, tetapkan indikator keberhasilan ya. Identifikasi indikator atau parameter yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan penelitian. Indikator ini haruslah objektif dan dapat diamati dengan jelas. Nah, di sini indikator atau parameter itu harus jelas. Ya, motivasi belajar itu apa indikatornya? Ya, itu ada teorinya. Ada teori yang dirujuk. Ya, makanya dalam penelitian itu kan ada eh, eh, landasan teorinya. Harus itu. Ya, motivasi belajar itu parameternya apa saja? Apa saja parameter dari motivasi itu harus diambil datanya. Ya, didapat data jelas. Nah, itu hasil belajar apa saja yang dipakai indikator atau parameternya. Ya, apa saja. Nah, setelah itu baru ya dikaitkan ya antara motivasi dengan
hasil belajar. Harus jelas. Ya, itu namanya indikator keberhasilan itu apa. Kemudian perinci langkah-langkah penelitian. Setelah menentukan tujuan penelitian, rinci langkah-langkah penelitian yang akan Anda ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, ya untuk kalau sudah menentukan langkah ini akan memudahkan Anda itu untuk melakukan penelitian. Kalau langkah-langkahnya sudah rinci gitu ya. Ya, mungkin saja yang pertama artinya proposalnya sudah di ACC, sudah diseminarkan, kemudian dari seminar ini sudah diberikan masukan dan sudah fit lah itu proposalnya. Nah, kalau sudah melakukan sudah proposal sudah selesai dan sekarang mau penelitian, nah itu langkah-langkah untuk penelitian itu harus ditentukan. Yang pertama itu apa? Ya, tadi sudah disinggung oleh Bapak Dekan, agar penelitian kita lancar. Yang pertama mungkin menyusun apa, mencari surat izin ya, izin penelitian, baik yang di kampus misalnya maupun di sekolah, di tempat penelitian, supaya penelitian itu lancar. Tidak kita di dalam melakukan penelitian itu tidak ada izin, ya, sehingga terhambatlah di sana. Ya, kita mencari data nanti tidak diterima oleh responden, ya, karena tidak ada izin. Karena kenapa? Karena kita mencari data. Data yang disampaikan, yang diberikan oleh responden itu dipertanggungjawabkan itu. Nah, oleh karena itu ada izin. Ya, izin itu dikeluarkan di kampus dan bisa dikeluarkan juga eh, di lembaga di mana tempat kita penelitian. Nah, setelah misalnya izin didapat, ya mungkin kedua bisa menyusun instrumen, ya menyusun instrumen penelitian ya seperti tadi. Kalau instrumen mencari menentukan motivasi belajar siswa misalnya, gimana instrumennya? Ya, kita lihat eh, apa teorinya, teori siapa, komponen apa saja ada di situ dibuat ya instrumen untuk mengambil data motivasi siswa. Nah, itu yang di instrumen penelitiannya ya ada istilahnya dalam bentuk angket misalnya itu apa. Ya, demikian juga instrumen untuk mencari hasil belajar yang berupa tes atau apa. Ya, setelah itu ya, baru misalnya kita melakukan penelitian. Ya, penelitian itu berapa kali dan seterusnya, gitu ya. Nah, selain itu menentukan juga populasinya. Ya, populasi itu kan apa namanya objek suatu penelitian yang mempunyai ciri-ciri tertentu, gitu ya. Misalnya, apakah nanti siswanya di kecamatan, di gugus, atau di kabupaten, atau lebih luas lagi, ya siswanya itu apakah ada ciri-ciri khususnya lagi, apakah siswa apa, kelas berapa, itu populasinya ditentukan. Ya, apakah siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Bisa juga seperti itu. Nah, dari populasi itu baru tentukan sampelnya. Kan gitu, baru kita melakukan penelitian dan seterusnya. Ya, melakukan penelitian tentu menentukan sampel itu tentu sesuai dengan aturan-aturan menentukan sampel. Apakah dengan random sampling atau stratified sampling atau melihat dari status sosial stratanya misalnya. Apakah ada siswa yang apa namanya eh, di luar kota, dalam kota, dan sebagainya. Nah, itu juga perlu ya tergantung dari proposal kita. Populasinya apa saja, sampelnya apa saja. Ya, baru melakukan penelitian dengan bagus gitu ya. Nah,
Nah, setelah mendapatkan apa namanya data, tentu baru diolah data itu. Itu menjadi analisis data, kemudian apa namanya, kemudian analisis, terus membuat laporan penelitian. Ya, kan diseminarkan juga hasil-hasil penelitian itu. Nah, itu langkah-langkah penelitian. Ya. Nah, sekarang itu penentuan penelitian sering suatu kurang pas. Nah, sekarang yang kedua, penentuan sampel. Nah, ini juga sering siswa mengalami kekeliruan. Seperti Pak katakan tadi, menentukan sampel itu sangat mempengaruhi juga hasil penelitian. Ya, kalau salah menentukan sampel, salah juga menyimpulkan penelitian, salah juga data yang diambil. Itu ya. Sehingga penelitian kita itu eh, tidak ini jadinya tidak bagus hasilnya. Ya. Definisikan dulu ya yang pertama agar tidak salah dalam menentukan sampel, definisikan populasi target dulu. Nah, seperti tadi, target populasi kita siapa? Kalau siswa, siswa di kelas berapa? Ya, siswa di wilayah apa? Daerah apa? Gugus, eh, kecamatan atau kabupaten. Nah, silakan itu adalah apa namanya sesuai dengan proposal. Ya, tentukan dulu populasinya. Seperti tadi populasi itu adalah suatu objek yang punya ciri-ciri tertentu gitu ya. Terus guru atau siswa kelas 4 atau gimana? Atau siswanya itu lagi dikelompokkan apakah daerah apa pantai atau daerah pegunungan dan sebagainya atau disamakan. Ya, tentu kalau bisa memang populasi itu mempunyai ciri-ciri yang hampir setara. Ya, jangan kita mengatakan populasinya penelitiannya di daerah Buleleng, Bukotan Buleleng misalnya, tapi kita mengambil data hanya di kota Singaraja. Ya, itu pun hanya 3 sekolah misalnya. 3 itu tentu kurang pas karena ke apa siswa di Kabupaten Buleleng itu ada 9 kecamatan. Nah, itu. Demikian juga yang lebih sempit misalnya kecamatan. Ya, kecamatan Buleleng saja sudah variasi. Itu harus ditentukan benar-benar menentukan sampel itu dengan benar sehingga hasil penelitiannya juga akan benar gitu ya. Demikian juga menentukan ukuran sampel yang cukup gitu ya. Ya, menentukan ukuran sampel ini ada rumus-rumus ya. Ada beberapa sumber yang mengatakan ya ada sampel apa ada populasi besar, sampelnya bagaimana mencari, ada ukuran sampel kecil dikatakan dan sebagainya, bagaimana rumusnya gitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu sangat penting ini menentukan ukuran sampel dari populasi. Ya. Dan kalau misalnya populasinya ya relatif homogen ya ya sampel juga akan lebih mudah. Ya, bisa saja misalnya karena sudah homogen siswanya, ya, ya sampel tentu akan lebih ini bisa lebih sedikit sampelnya. Nah, kalau heterogen ya seperti status sosialnya beragam, kemampuannya beragam, sosial ekonomi dan sebagainya itu sangat beragam, tentu mengambil sampelnya harus hati-hati. Ya, harus kita perhatikan eh, apa teknik pengambilan sampelnya harus diperhatikan itu. Ya, harus sampel itu representatif, artinya sesuai dengan apa namanya populasi yang diambil. Ya, kalau misalnya di eh, Kecamatan Buleleng, ya kita ambil ada bagian timur ada, bagian tengah, bagian barat, pinggiran di dalam kota silakan. Nah, sehingga betul-betul sampel yang kita ambil itu representatif namanya. Ya, hmm.
Ya itu terkait juga dengan yang ketiga. Ya, pertimbangkan karakteristik yang penting ya. Karakteristik apa mau dilihat. Ya, ya berkait dengan eh, motivasi belajar siswa dan sebagainya dan sebagai pendapat kami. Ya, kalau siswa itu karakteristiknya penting seperti tadi ya, apakah siswanya itu yang motivasinya tinggi atau siswanya yang eh, apa hasil belajarnya rendah atau siswa yang ada di dalam kota yang apa namanya yang status sosialnya mungkin lebih bagus gitu ya dan sebagainya. Ya termasuk jenis kelamin, usia dan sebagainya itu banyak harus diperhatikan itu. Nah, hindari seleksi yang bias. Nah, itu tadi ya populasinya sangat beragam, tapi kita mengambil secara tidak merata gitu misalnya. Kita ambil hanya di dalam kota saja, padahal tidak hanya di dalam kota siswa itu. Itu misalnya hindari. Demikian juga perhatikan tingkat partisipasi. Ya, selama pemilihan sampel, pastikan tingkat partisipasi yang menaik dari anggota sampel yang dipilih. Jika tingkat partisipasi rendah, hal ini dapat juga menghasilkan bias. Ya. Harus siswa itu dia eh, ya mengisi sesuai dengan apa adanya ya partisipasinya. Kalau dia tidak mengisi dengan benar, yaitu misalnya bisa juga menghasilkan data yang bias. Ya, nah ini evaluasi representatif dan sampel. Nah ini artinya pengambilan sampel itu tentu menggunakan rumus-rumus ya, sehingga betul-betul mencerminkan populasi yang ya, apa gitu ya beragam dan sebagainya. Nah itu evaluasi itu kita mengecek apakah sampel ini betul-betul sudah representatif mewakili populasi itu gitu. Nah, itu tentu ada rumus-rumusnya gitu ya. Nah, apa namanya kesalahan-kesalahan yang sering juga ada yaitu penggunaan metode. Ya, ini adalah salah satu unsur ya di dalam melakukan penelitian yaitu menggunakan metode penelitian. Nah, di dalam menggunakan metode ini tentu ada populasinya, ada sampelnya, ada instrumennya, kan gitu yang mau di. Nah, untuk penggunaan metode itu harus jelas apa yang ingin kita cari. Ya, kalau mencari data, dengan apa kita mendapatkan data itu? Nah, apakah metode observasi, ya, apakah dengan apa metode tes misalnya, metode wawancara misalnya, ya, dan sebagainya itu harus jelas. Ya, ya tentu harus sesuai. Ya, kalau kita memotivasi bisa saja gabungan, metode itu digabung. Ya, misalnya motivasi pertama dengan angket misalnya, dan juga dengan observasi bisa. Ya, sehingga dari angket dan observasi misalnya kita bisa melihat hasil-hasil motivasi siswa itu seperti apa, bisa saja. Ya, demikian juga metode tes. Di samping metode tes dengan ini bisa dibareng dengan wawancara misal itu untuk mengecek apakah betul-betul memahami apa yang dikerjakan itu misalnya kita wawancara yang berapa. Nah, tergantung atau tidak dengan kalau tes ya tes saja diberikan hasilnya kita nilai itu tidak apa-apa. Artinya boleh untuk mencari data itu dengan gabungan untuk mencapai eh, apa data yang kita inginkan. Boleh ya. Ya, itu tergantung jenis penelitiannya. Ya, identifikasi jenis penelitian yang ingin Anda lakukan, apakah bersifat deskriptif, korelasional, eksperimen, kualitatif, atau penelitian lainnya. Sekarang ada penelitian pengembangan
perkembangan itu misalnya. Ya, setiap jenis penelitian memiliki metode yang sesuai untuk menjawab pertanyaan tersebut kan gitu. Nah, itu sumber data. Sudah tadi ya, tentukan sumber data yang akan Anda gunakan. Apakah Anda akan menggunakan data primer? Data primer itu artinya langsung dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Ya, misalnya mau mencari hasil belajar, langsung peneliti sendiri membuat tes, membuat instrumen penelitiannya itu soal-soal dan sebagainya. Tentu soal itu sudah divalidasi ya oleh ahli. Terus lakukan langsung tes. Atau menggunakan data sekunder yang telah ada, atau tidak menggunakan Anda tidak mengetes sendiri tapi sudah menggunakan hasil raport misalnya, hasil ulangan siswa misalnya yang dapat dari guru. Nah, itu adalah data sekunder. Ya, ya metode yang Anda pilih harus sesuai dengan jenis data yang ingin Anda peroleh kan gitu. Nah, itu silakanlah mau ini apa. Tentu Anda sebagai peneliti yang punya keputusan itu. Terus ada di sini instrumen pengumpulan data. Ya, identifikasi instrumen atau alat yang akan digunakan, yang akan Anda gunakan untuk pengumpulan data. Apakah itu kuesioner, wawancara, observasi, atau kombinasi dari beberapa metode. Pastikan metode yang dipilih itu memadai untuk pengumpulan data yang diperlukan, kan gitu. Ya, misalnya kalau ingin melihat keterampilan, ya kalau hanya dengan tes kan mungkin saja kurang pas. Ya kan gitu. Ya bisa saja dengan observasi dan dan juga melihat produknya kan gitu. Ya dengan melihat hasilnya misalnya dengan tes dibarengi dengan observasi. Nah, itu tergantung dari apa yang ingin dicapai. Ya. Ya, ada itu analisis data. Pertimbangkan metode analisis data yang sesuai dengan jenis data yang Anda kumpulkan. Apakah itu analisis statistik, analisis kualitatif, atau pendekatan lainnya. Ya, deskriptif, ya dengan apa analisisnya itu tentu sudah disesuaikan dengan tujuan penelitian ya. Ya, bagaimana menganalisis data itu. Pastikan Anda memiliki pemahaman yang baik tentang teknik analisis yang diperlukan untuk proses data yang diperoleh. Ya, banyak sekali apakah penelitiannya penelitian eksperimen yang ada kelompok kontrol, kelompok eksperimen dan contohnya ya. Ya, apakah desain penelitiannya bagaimana itu semuanya membawa dampak untuk analisis datanya seperti apa gitu ya. Nah, dan yang kelima adalah konteks penelitian. Perhatikan konteks penelitian Anda, termasuk ketersediaan sumber daya, keterbatasan waktu, dan keterampilan yang Anda miliki. Pilihlah metode penelitian yang praktis dan dapat dilakukan dalam batasan tersebut. Ya, tentu di sini apa yang Anda lakukan di dalam menyusun, melakukan penelitian itu harus betul-betul Anda bisa melakukan. Ya. Kalau misalnya apa namanya yang tidak bisa dilakukan tentu Anda bisa membaca buku, bisa bertanya dan sebagainya. Ya, bisa bertanya. Ya, buku dan sebagainya. Kalau mahasiswa bisa tanya pada pembimbing misalnya. Nah, terus analisis data. Ya, satu, memahami teknik analisis data yang digunakan. Pastikan Anda memahami dengan baik teknik analisis yang akan Anda gunakan. Jika Anda melakukan analisis statistik, misalnya, paham konsep dan prosedur yang terlibat dalam teknik tersebut. Hal ini akan membantu Anda dalam menginterpretasikan hasil dengan benar. Ya. Misalnya, apakah mencari mean, median, modus, ya, mencari apa, gitu ya, dan sebagainya. Itu silakan. Ya, ada semua ada dalam teknik-teknik analisis.
memastikan kebersihan data. Ya, di sini data memang betul-betul apa sudah sesuai dengan apa yang Anda dapatkan. Ya, sebelum melakukan analisis, pastikan data yang Anda miliki bersih dan berkualitas. Periksa keabsahan, kelengkapan, dan konsisten data. Identifikasi dan atasi data yang hilang, outlier, atau kesalahan pengisian data. Membersihkan data yang tidak valid atau tidak relevan akan memastikan keandalan hasil analisis. Ya, di sini maksudnya bukan membersihkan, menghilangkan data, artinya betul-betul di dalam kita data itu kalau kita mencari apa data tentang hasil belajar misalnya betul-betul kita sudah mendapatkan data tersebut dengan bagus. Ya, tidak begitu kita menyerahkan data dari 20 siswa, misalnya tidak semua didapat data itu. Nah, sedangkan 20 itu kita pakai acuan, padahal datanya ada cuma 15 misalnya. Itu kan perlu. Supaya 20 ya 20, karena analisis datanya nanti supaya benar. Ya, dan seterusnya. Ya, terus menentukan pendekatan analisis yang sesuai. Pilihlah pendekatan analisis yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan jenis data yang Anda miliki. Misalnya, jika Anda memiliki data kualitatif, mungkin Anda akan menggunakan metode analisis tematik atau analisis naratif. Pastikan Anda menggunakan pendekatan yang tepat untuk mengungkapkan makna dan pola dalam data Anda. Artinya setiap data itu punya makna. Ya, ya, setiap makna yang ada itu nanti akan mendukung apa yang mesti diuraikan di dalam hasil penelitian kan gitu. Ya, itu setiap data. Ya, apakah data tentang motivasi atau kalau analis kualitatif misalnya kita mencari mewawancarai suatu komunitas atau orang dan sebagainya apa yang apa didapat dari situ. Betul-betul data itu apa sangat penting gitu ya. Ya. Dan ada juga data yang memang eh, tidak mendukung ya bisa saja eh, di dihilangkan ya. Ada verifikasi data namanya. Mana data yang betul-betul eh, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka dari itu biasanya peneliti dia sebanyak-banyaknya dulu mencari data. Kalau eh, penelitian kualitatif ya, dari banyak sebanyaknya itu nanti akan diverifikasi data itu. Ya, terus dari verifikasi lah menemukan data yang betul-betul bisa dipakai. Nah itu. Demikian juga menggunakan perangkat lunak analisis yang tepat ya. Nah, sekarang peneliti juga diperkenankan untuk eh, menganalisis data melalui proses ya kan ada sekarang menganalisis itu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi gitu ya. Yang penting datanya dari peneliti. Ya, masukkan data di situ, menemukanlah misalnya apakah ada pengaruh atau tidak dan sebagainya. Ya, itu biasanya sudah eh, bisa didapat hasilnya. Yang penting data itu jangan dibuat-buat. Data itu memang didapat dari hasil pengumpulan data. Menafsirkan hasil analisis dengan hati-hati. Ketika menganalisis data, perhatikan hasil yang diperoleh dengan hati-hati. Jangan membuat kesimpulan yang prematur atau membuat asumsi yang tidak didukung oleh data. Sebaliknya, pertimbangkan hasil secara holistik. Identifikasi pola dan temukan hubungan yang signifikan dalam data Anda. Jika perlu, konsultasikan hasil analisis Anda dengan rekan sejawat atau pakar di bidang yang relevan. Nah, terus di sini setelah Anda mendapatkan hasil analisis data dan sebagainya, betul-betul itu apa namanya diperhatikan dengan baik, ya, cari hubungan-hubungan apa yang signifikan, ya, dan berkonsultasikan juga dengan teman sejawat. Biasanya kan kalau mahasiswa membuat skripsi dengan dosen pembimbingnya, biasanya kalau dosen yang melakukan penelitian ada timnya, gitu ya. Minimal ada 3 anggota ya dengan itu. Sehingga betul-betul
apa yang hasil analisis itu dan pembahasnya itu betul-betul sesuai dengan tujuan penelitian. Terus validasi dan triangulasi. Ya, ini untuk meningkatkan validasi dan keandalan hasil analisis pertimbangan untuk melakukan validasi dan triangulasi. Validasi dapat dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dengan sumber data tambahan atau dengan menguji kembali data menggunakan metode yang berbeda. Triangulasi melibatkan penggunaan beberapa pendekatan analisis atau sumber data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Ya, validasi betul-betul lagi dilihat kembali ya, dan itu apa sudah sesuai data dan menganalisisnya itu. Nah, ini artinya seperti check and recheck gitu ya. Nah, baru sekarang terakhir yang sering menjadi kesulitan itu adalah menyusun laporan penelitian. Ya, kalau menyusun laporan itu tentu yang pertama ada pedoman menyusun laporan misalnya itu diperhatikan itu. Ya, kalau di dalam membuat skripsi perhatikan pedoman menyusun skripsi. Kalau dosen misalnya betul-betul menyusun laporan itu perhatikan ada biasanya diberikan template-nya. Ya, satu, struktur laporan, pastikan laporan penelitian Anda memiliki struktur yang jelas dan teratur. Umumnya laporan penelitian terdiri dari bagian-bagian seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, analisis data. Dan setiap bagian mengalir dengan baik dan saling terhubung. Bab 2, bab 3, dan sampai bab 5 itu mengalir. Ya, tidak ada terputus artinya. Ya, ini dan juga dari segi daftar pustaka itu apa yang ada di daftar pustaka itu ada di dalam misalnya eh, dalam bab 1, bab 2 dan seterusnya. Jangan sampai banyak daftar pustaka tapi tidak ada dalam harus itu. Bahasa yang jelas dan lugas. Nah, bahasa dalam karya ilmiah itu ya jelas dan lugas, tidak perlu bertele-tele. Satu alinea ada makna di situ gitu ya, ada sumber dan sebagainya, tidak perlu beranak bercucu kalimatnya. Pak dalam membimbing skripsi sering seperti itu ya. Coba dilugaskan ya, ya. Itu juga mahasiswa keterampilan dalam menyusun kalimat, menyusun paragraf, menyusun alinea itu. Ya, sistematika penulisan itu juga perlu ya, sistematika tentu ada aturannya dan sebagainya di sini perlu ya. Nah, dari segi bahasa silakanlah sering sekali mahasiswa salah, banyak kesalahan ketik, banyak ini dan sebagainya. Nah, itu tolong dibaca berkali-kali sehingga eh, baguslah kalau dibaca oleh orang lain. Demikian juga sistem penulisan. Pastikan penulisan laporan penelitian Anda sistematis dan logis. Ya, dan seterusnya. Nah, itu presentasi, grafis, dan tabel. Nah, itu juga ada grafis, ada tabel, gimana cara menyampaikan di dalam laporan itu. Ada aturan-aturannya. Itu ya. Nah, kemudian kesimpulan yang jelas. Ya, kesimpulan ini ya mengacu pada tujuan. Ya, apa tujuan penelitiannya, dan itu hasil penelitiannya apa, dan kesimpulannya apa. Harus mengacu pada di situ secara komprehensif ya. Ya, harus kesimpulan itu. Ya, mengutip dan merujuk dengan benar. Nah, itu juga seperti Pak katakan tadi, kalau memang ada di dalam itu di data pusaka, di dalam itu harus ada dan benar caranya. Nah, itu contoh-contoh dalam menyusun karya ilmiah itu sudah ada. Ya, bagaimana mengutip dengan benar. Nah, itu revisi dan proofreading. Setelah menyelesaikan penulisan laporan penelitian dengan jangan lupa untuk merevisi. Nah, kalau mahasiswa misalnya setelah ujian kan ada revisi. Yang revisi itu juga tugasnya adalah untuk penyempurnaan. Nah,
Kalau sudah benar kita membuat seperti menghindari kesalahan-kesalahan yang tadi gitu ya, apa namanya, akan hasil penelitian itu akan bagus juga dan membuat artikelnya juga akan lebih mudah, ya, akan lebih mudah. Nah, di sini juga kelima meningkatkan kualitas penelitian. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas penelitian? Nah, meningkatkan kualitas penelitian itu dengan lebih banyak kita membaca, ya, baik secara langsung masuk buku maupun secara online. Ya, gunakan produk lunak analisis statistik juga, ya. Kalau perlu dibantu oleh aplikasi-aplikasi, silakan. Ya, dan juga tidak kalah pentingnya libatkan rekan sejawat. Ya, teman mahasiswa kalau bisa diajak diskusi, bertanya, kakak kelas. Di sini sudah bagus sebetulnya yang dibangun oleh Pak Dekan dan ketuanya adalah Pak Dr. Basilius, yaitu gugus inovatif. Ya, kakak kelasnya itu yang sudah senior, yang sudah tamat, membimbing adik kelas. Nah, itu juga melibatkan rekan sejawat, kita bertanya ke sana. Itu juga meningkatkan kualitas penelitian, gitu ya. Ya, perbarui pengetahuan Anda secara berkala ya. Terus ya, meskipun sudah bisa ya, terus kita belajar untuk mengembangkan penelitian. Jaga etika penelitian. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Pak Dekan, salah boleh ya, tetapi harus jujur. Nah, itu etika penelitian di situ. Ya, jangan kita berbohong, ya, mengatakan tapi salah itu boleh. Ya, kenapa bisa salah? Mungkin ada sesuatu yang kurang pas. Ya, berbohonglah tidak boleh dalam penelitian. Itu ya, itu namanya etika penelitian. Nah, itu yang bisa Pak sampaikan.